Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arinda Sinabang dari kelas PSPK 25D. Nah, di sini kita akan membahas tentang aksiologi ilmu pendidikan. Pembahasan ini diambil dari buku Filsafat Pendidikan halaman 202 sampai ke halaman 207 mengenai aksiologi ilmu pendidikan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu pengertian dari aksiologi pendidikan itu apa. Jadi, aksiologi pendidikan itu adalah cabang ilmu filsafat pendidikan yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi, di dalam aksiologi ini akan dipertanyakan apa sebenarnya tujuan dari pendidikan itu, kemudian bagaimana pendidikan itu mampu membentuk karakter dan etika dari seorang individu, dan bagaimana pendidikan itu mampu membantu masyarakat supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Dan aksiologi pendidikan itu adalah ilmu yang sangat bersangkutan dengan nilai-nilai moral, etika. Nah, jadi teori tentang aksiologi pendidikan ini juga pernah dikemukakan oleh seorang filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles. Jadi, Aristoteles mengemukakan bahwa aksiologi moral didapatkan dari kebiasaan kita sehari-hari melalui praktik. Jadi, Aristoteles berpendapat bahwa ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu hal yang baik, maka nanti itu akan menjadi melekat di dalam diri kita, sehingga itu menjadi identitas kita. Kita punya moral yang baik. Selanjutnya, kesinambungan antara nilai etika dalam pendidikan ini juga pernah dikemukakan oleh seorang pendidik, yaitu Durkheim. Jadi Durkheim di sini berpendapat bahwa pendidikan itu tidak saja untuk mempersiapkan kita supaya siap hidup di tengah masyarakat, tetapi juga supaya membentuk kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sesungguhnya, yang memiliki moral yang baik dan mampu mengandalkan nilai kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat itu nanti. Tidak hanya berporos di dalam dunia akademik saja, tetapi juga harus bisa membentuk kita supaya nantinya kita itu bisa mempersiapkan diri hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa dari tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah bagaimana pendidikan itu mampu membentuk individu yang bermoral dan berkarakter. Nah, yang pertama tentunya dengan menggunakan pendidikan karakter. Nah, di Indonesia ini kan sudah ada yang namanya itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum itu dirancang supaya nantinya sistem pembelajaran di Indonesia itu bagus. Jadi kurikulum merdeka ini sangat membantu supaya siswa mampu mempraktikkan bagaimana etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah pengalaman praktis. Di sini menekankan bahwa dalam kurikulum itu, misalkan saja kurikulum merdeka, di sini pendidik, guru tidak hanya memberikan arahan supaya siswanya itu bisa sopan, baik, jujur, tetapi juga mereka itu membuat dan mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu dengan berwirausaha yang jujur. Itu di situ siswa berkontribusi dengan menunjukkan bagaimana etika mereka yang sebenarnya. Nah, jadi dengan pengalaman praktis tadilah siswa yang sudah diajarkan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mempraktikkan pendidikan moral tadi. Jadi saya sebagai seorang calon pendidik nanti harus bisa menjamin bagaimana kebutuhan akademik harus diseimbangkan dengan kebutuhan moral untuk para siswa-siswi, karena keduanya adalah kesatuan yang harus saling melengkapi untuk membentuk individu yang sesungguhnya.